16. Jangan 16. الفاتحة. وقال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Ini ayat ini menerangkan sifat-sifat ulul albab. Di antaranya yang disebutkan di ayat ini, orang-orang yang dapat pernyataan dari penciptanya alam semesta, dari Allah, bahwa mereka adalah orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang punya otak, orang yang cerdas. Innama yatadzakkaru ulul albab. Ini sifat-sifatnya ulul albab. Maka kita lihat sifat-sifat ini ada pada diri kita apa belum? Kalau ada sebagian, ya berarti cerdasnya sebagian kecerdasan. Kalau enggak ada belas, enggak cerdas belas berarti. Kalau ada semuanya, ya syukur, semoga termasuk yang diterima jadi ulul albab. Lah ulul albab itu yang pantas dan yang telah mendapatkan predikat itu, prestasi itu siapa? Ya tentu saja dari kalangan umat Muhammad adalah santri-santrinya Nabi yang awal, yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Walladzi, dan mereka adalah orang-orang sabaru yang mereka sabar, ibtigha'a wajhi rabbihim, untuk mencari ridho Tuhan mereka. Di dalam mencari ridho Tuhannya mereka siap bersabar, siap untuk menabah-nabahkan diri. Karena ridhonya Allah bagi ulil albab adalah tujuan. Segala sesuatu tujuannya adalah ridha Allah. Kalau orang sudah dapat ridhonya Allah, apapun keadaannya, dia ini telah sukses. Maka enggak apa-apa sabar sebentar di dunia asalkan sukses. Maka kalau orang dalam mencari ridha Allah kok enggak sabar, ini ya berarti untuk daftar ke ulul albab perlu usaha lagi dan usaha lagi. Wa aqamus salata, dan mereka menegakkan salat. Kok salatnya sofnya terlambat terus, ini bukan termasuk ulul albab. Ulit tasallul, tukang bolos. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini predikatnya para orang yang imannya gudikan, para munafikin. Dinegakkan sholat ini bukan sekedar mengerjakan sholat, menunaikan sholat dengan penunaian yang sampai layak untuk dikatakan menegakkan. Dari segi waktunya, syarat rukunnya, tertibnya, kekhusyuannya, dan seterusnya. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka mengingatkan mimma razaqnahum, dari sebagian rizki
razaqnahum yang aku telah berikan rizki kepada mereka. Ini di antara sifatnya ulul albab, ada sebagian hartanya yang diinfakkan dalam ridhonya Allah. Ini di antara pemahaman sebagian ulama. Islam itu kalau kamu lihat di antara pengajarannya di dalam urusan harta adalah bagaimana posisi kita ini selalu usaha sebagai posisi pemberi, bukan sebagai peminta. Diperintahkan untuk sedekah. Diperintahkan sedekah itu untuk orang kaya, orang miskin diperintahkan semua. Zakat fitrah yang orang-orang bukan orang kaya semuanya suruh zakat fitrah untuk mengeluarkan harta, memberi. Terus untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, di antara bentuknya kerjasama 'alal birri wat taqwa adalah dengan infak. Ada target-target dari Nabi bahwa sedekah ini pahalanya begini, pahalanya begini, pahala begini. Maka jadikanlah kebiasaan kita ini usaha selalu memberi. Waktu Ramadan, siapa yang memberikan buka pada orang yang puasa walaupun satu teguk air dapat pahala seperti orang yang puasa. Ini diperintahkan untuk orang itu jangan jadi orang yang posisinya itu yadusufla, peminta. Mentallah punya mental memberi, jangan mental meminta. Sirron, mereka infakkan hartanya dengan sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan terang-terangan. Sedekah sembunyi juga salah satu dari perintah agama, biar lebih dekat kepada ikhlas. Terang-terangan itu juga bagian perintah dari agama, biar kita mensyiarkan, menampakkan bagaimana amal sedekah itu perlu ditampakkan juga. Untuk memberikan contoh, untuk menyemangati teman-temannya. Wa yadra'una, dan mereka menolak bil hasanati, dengan kebaikan, as-sayyi'ata, keburukan. Dijeleki malah balas kebaikan. Diputus silaturahim malah menyambung silaturahim. Dicaci malah doakan hidayah. Ini wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, ini adalah sifat-sifatnya orang ulul albab. Ini ada orang itu kebalikannya, berbuat baik juga enggak, tetapi doakan buruk aja. Ini tipe-tipe yang sefaham dengan iblis, yaitu memang pengen menyengsarakan anak Adam. Maka kita ini kalau suka doa buruk untuk orang, ini gawat ini. Ini berarti satu kekejaman kepada hamba-hamba Allah. Ya Allah ini sukanya kalau hambanya berbuat buruk pada kita, kita kembalikan dengan kebaikan. Ini kalau orangnya ini tauhidnya nggak diulang-ulang mungkin terlalu berat. Tapi kalau dia ini bilang, yang nyuruh itu Allah tuh. Dia ini memang digerakkan oleh Allah untuk menguji saya dengan macam-macam cacian dia, nyacam kemudian saya diperintah oleh Allah untuk membalas kebaikan, akhirnya jadi ringan. Tapi kalau yang maju itu adalah ego kita, ya kita akan terus hidup ini dalam pertengkaran. Maka ujung-ujungnya pentingnya mudzakarah iman yakin, begitu itu. Ujung-ujungnya itu iman. Ulaika, mereka itu orang-orang yang bersifat tadi, lahum, bagi mereka uqbad dar, sebaik-baiknya rumah. Apa itu? Jannatu adnin, yaitu surga-surga Aden. Yadkhulunaha, yang mereka akan memasukinya. Wa man salaha, dan orang-orang yang berbuat kebaikan, min abaihim, dari kalangan nenek moyang mereka, wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, bisa azwaj itu bisa suami, bisa istri, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak cucu mereka. Wa man shalaha, ini maksudnya siapa itu?
Sebagian ulama memahami waman sholaha itu minimal telah masuk kategori waman sholaha adalah kalau dia beriman. Ini dia akan dikumpulkan dengan kakeknya, neneknya yang beriman, anak istrinya yang beriman, suami-suaminya yang beriman. Ini akan dikumpulkan dengan orang-orang yang beriman di surganya Allah. Maknanya orang-orang yang punya sifat ini dijamin wafat membawa iman. Kalau kita ini pengen hidup husnul khotimah, akhirnya itu dapat uqbad dar, diusahakan sifat-sifat yang barusan kita baca itu diwujudkan di dalam kehidupan kita. Gimana? Insyaallah. Wal malaikatu dan para malaikat yadkhuluna masuk alaihim atas mereka min kulli bab dari semua pintu surga. Malaikat-malaikat dari segala pintu surga masuk untuk ziarah kepada orang-orang tersebut. Di sana bareng dengan keluarganya, bareng dengan anaknya, istrinya, suaminya, anak cucunya, alangkah gembiranya. Ini kata sebagian ulama ini, di dunia ini sebetulnya kita ini sudah tahu nasib kita nanti di akhirat bagaimana. Senangnya kita ini kumpul dengan siapa itulah nanti yang akan kita kumpuli nanti di akhirat sana. Di pondok ora betah, ngeluh aja. Jangan-jangan kita ini bukan satu grup kan. Kamu dari fraksi lain. Hati-hati. Karena Nabi bersabda almar'u ma'aman ahabba. Saya ini di pondok enggak bersyukur, malah pengen yang luyur aja, ini termasuk grup mana ini? Karena zaman Nabi itu, Nabi ngajar, sebagian orang itu enggak suka dengan majelis-majelis itu, ngeluyur aja, bolos saja itu, namanya al-munafiqin. Terus prestasinya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Hati-hati. Karena dunia dengan akhirat kan sembung aja itu. Jangan orang itu jadi orang yang banyak ngelamun. Di dunia amalannya amburadul, perasaannya di sana bidadari sudah pada metungul nyambut dia. Salamun, keselamatan alaikum semoga atas kalian. Keselamatan dari Allah alaikum semoga atas kalian. Bima sabartum, sebab kesabaran kalian, bisabrikum. Fa ni'ma uqbad dar, maka sebaik-baiknya kampung akhir adalah surga, rumah akhir adalah surga. Semoga termasuk kita semua. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu, bahwasanya Ibnu Umar saala telah bertanya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma perkara apakah yubaiduni yang menjauhkan aku min ghadabillahi dari murkanya Allah azza wa jalla. Qal, Nabi bersabda, la taghdab, janganlah kamu marah. Rawi Ahmad wa Ibnu Hibban. Ya, ada sahabat Ibnu Umar termasuk muftinya sahabat tanya pada Nabi, ya Rasulullah, amalan apa yang amalan tersebut bisa menjauhkan aku dari murkanya Allah? Maka beliau mengatakan, jangan marah. Hal jazaul ihsan ihsan, orang itu kalau enggak marah ganti enggak dimarahi oleh Allah. Lah ini enggak marah yang bagaimana ini? Enggak marah di tempat-tempat yang Allah enggak ridho untuk marah. Tentu saja begitu. Karena diceritakan Ibnu Umar termasuk terkenal sangat tegas dalam urusan-urusan kemungkaran. Beliau enggak mau tinggal diam. Maka Hajjaj Ibnu Yusuf, penguasa waktu itu yang sangat-sangat zalim,
telah berbuat kemungkaran di depannya Ibnu Umar, yang mana Hajjaj bin Yusuf itu kejamnya setengah mati. Membunuh orang itu seperti goreng tempe aja, mudah begitu. Sampai di ruangan dia ini ada 2 pintu. Satunya babul hayah, satunya babul maut. Kalau orang dipanggil kok dia tersinggung, suruh keluar lewat babul maut, langsung dipotong lehernya di situ. Kalau dia enggak tersinggung, disuruh keluar dari babul hayah. Maka Ibnu Umar langsung berdiri ke Hajjaj. Kemudian menegur Hajjaj dengan teguran-teguran yang tegas. Ya, Ibnu Umar ini orang yang paling wibawa di Mekah waktu itu. Di kalangan sahabat termasuk paling wibawa di zaman beliau hidup. Maka Hajjaj pun akhirnya nyuruh orang untuk menusuk Ibnu Umar dengan tombak beracun di kaki beliau. Akhirnya Ibnu Umar wafat dengan sebab racun itu. Jadi maksud saya, tentu saja janganlah kita ini marah karena bela ego kita, bela keakuan kita, bela perasaan kita, bela suku kita. Marahnya hanya semata-mata yang karena Allah. Jadi secara umum marah itu memang perlu dijauhi, secara umum begitu itu. Karena orang itu kalau marah jadinya nggak stabil. Kalau orang nggak stabil itu biasanya sulit untuk bisa ngontrol dirinya. Maka usahakan orang itu menjauhi hal-hal yang menyebabkan dia emosi. Tetapi marah itu sendiri adalah bagian dari kesempurnaan manusia yang perlu disalurkan untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah, jangan sampai itu terjadi. Di antara kesempurnaan manusia adalah diberi sifat marah sebagaimana yang telah diterangkan beberapa kali pertemuan yang dulu itu. Kenapa kamu nggak mau nyaci dia? Nanti dia marah. Kenapa kamu nggak mau gembosi sepeda dia? Nanti dia marah. Nah, kenapa kamu nggak ngeludahi dia? Nanti dia marah. Nah, ternyata sebab ada marah itu orang selamat dari gangguan-gangguan lingkungannya. La ilaha illallah. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال. يا ربي بالمصطفى لمقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج ulangi lainnya kurang banyak.
Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ya Yasin Habib